Shalom, Jemaat GKJ Karanganyar yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kiranya Tuhan Yesus Kristus melimpahi kita dengan kesehatan dan sukacita. Hari ini adalah hari Minggu yang kelima dalam bulan kebangsaan. Dan minggu ini kita akan menutup bulan kebangsaan ini dengan perjamuan kudus. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita mensyukuri berkat Tuhan pada hari ini. Marilah kita rayakan bersama penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Dengan penuh sukacita, kita bangkit berdiri dan memuji Tuhan dengan memujikan lagu dari Kidung Jemaat 3, bait 1 dan 4. Kami puji dengan riang. Jemaat kekasih Tuhan, marilah ibadah kita kuduskan. Pertolongan kita adalah dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Salam damai, salam damai, damai Kristus besertamu. Jemaat, kami persilakan duduk. Jemaat yang dikasihi Tuhan, murid Tuhan Yesus adalah orang yang memutuskan untuk mau mengikut Tuhan Yesus Kristus, mau belajar dari Dia, dan mau hidup sesuai dengan kehendak-Nya. Pemuritan adalah suatu proses untuk menjadi seorang murid yang bertumbuh semakin serupa dengan Kristus, memiliki keberanian untuk dilatih supaya dapat menjadi serupa dengan Kristus. Kita pujikan Kidung Jemaat 415 bait 1 dan 3, Gembala Baik bersuling nan merdu. Membimbing aku pada air tenang dan memberi
seteru, sebab Gembala adalah teman dan juru selamat bagi diriku. Oh Gembalaku itu Tuhanku, membuat aku tentram hening, mengalir dalam sungai kasih-Ku, kuasa damai celang bening. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita mengakui kelemahan dan dosa kita di hadapan Tuhan. Dengan mengingat firman Tuhan dalam kitab Imamat 16 ayat yang ke-30 yang demikian firman Tuhan. Karena pada hari itu harus diadakan pendamaian bagimu, untuk mentahirkan kamu. Kamu akan ditahirkan dari segala dosamu di hadapan Tuhan. Marilah kita pujikan Kidung Jemaat 36 bait 2 sampai dengan 4. Dihapuskan dosaku sebagai kidung penyesalan kita. Pengampunan dosaku hanya oleh darah Yesus, penyucian hidupku hanya oleh darah Yesus. Oh darah Tuhanku, sumber pembasuhku, sucilah hidupku hanya oleh darah Yesus. Pendamaian bagiku hanya oleh darah Yesus, bukan oleh amalku, hanya oleh darah Yesus. Oh darah Tuhanku, sumber pembasuhku, sucilah hidupku hanya oleh darah Yesus. Damai dan harapanku hanya oleh darah Yesus. Allah membenarkanku hanya oleh darah Yesus. Oh darah Tuhanku, sumber pembasuhku, sucilah hidupku hanya oleh darah Yesus. Jemaat disilakan berdiri. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ada anugerah Allah bagi setiap orang yang mengakui segala dosanya di hadapannya. Dalam kitab Mazmur pasal 86 ayat yang kelima disebutkan, sebab Engkau ya Allah, baik dan suka mengampuni dan berlimpah kasih setia bagi semua orang yang berseru kepadamu. Demikianlah anugerah Allah. Syukur kepada Allah. Salam damai, salam damai.
Jemaat disilakan duduk. Kekasih Tuhan, marilah kita tunduk dalam doa sebelum kita menerima firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Kasih, kami mengucap syukur Engkau menyertai kami dalam kehidupan kami, terlebih di sepanjang bulan kebangsaan ini. Sekarang dalam ibadah ini, kami bersama-sama akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Maka bersabdalah ya Tuhan, karena kami kekasih-kekasih-Mu telah siap untuk mendengarkan. Dalam Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Ibu, Bapak, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, anak-anak yang terkasih, kita akan menerima firman Tuhan. Kita membaca dari Injil Matius pasal yang ke-16 ayat 21 sampai dengan 27. Sekali lagi, Matius 16 ayat 21 sampai dengan 27. Demikian kesaksian akan firman Tuhan. Sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari yang ketiga. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia, katanya, Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali tak akan menimpa engkau. Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, Enyalah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku. Sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Karena barang siapa menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya? Dan apa yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Sebab anak manusia akan datang dalam kemuliaan Bapanya, diiringi malaikat-malaikatnya. Pada waktu itu ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Kasih Tuhan, demikian pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia orang yang mendengarkan sabda Tuhan serta yang tekun melaksanakannya. Haleluya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, setiap orang yang dibaptis atau mengaku percaya, dia disebut Kristen atau pengikut Kristus. Tetapi kalau kita perhatikan orang-orang percaya atau orang-orang Kristen itu sebenarnya ada bermacam-macam orang Kristen. Ada bermacam-macam jenisnya. Secara sederhana saya menggolongkannya dalam 3 golongan. Saya pakai istilah dalam bahasa Jawa untuk memudahkannya. Yang pertama golongan wong dadi Kristen. Saya ulangi, wong dadi Kristen atau orang yang menjadi Kristen. Untuk jadi Kristen, dadi Kristen mudah saja. Ikut katekisasi, baptis, sidi, sudah. Dapat surat baptis, dia disebut orang Kristen. Di KTP-nya tertera agama Kristen, selesai. Semua yang ada dalam ruangan ibadah ini atau Bapak Ibu yang menyaksikan tayangan ibadah ini beribadah di rumah, semuanya adalah wong dadi Kristen.
Lalu golongan yang kedua, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, adalah wong Kristen dadi. Saya ulang, wong Kristen dadi. Kata dadi itu punya pengertian seperti pemain kuda lumping, jaran kepang. Pemain kuda lumping itu disebut dadi ketika dia mulai kesurupan, ketika dia mulai trans. Apa yang terjadi? Tariannya kemudian semakin dinamis, tariannya semakin tidak terkendali, neng begitu. Tidak bisa mengendalikan dirinya, menjatuhkan diri ke sini, menjatuhkan diri ke sana. Kemudian diberi apapun juga oleh orang lain, semuanya itu dimakannya. Dikasih beling, dia makan beling. Dikasih ayam hidup, dia makan ayam hidup. Dikasih bunga, dia makan bunga. Pokoknya dia tidak bisa mengendalikan dirinya dan kemudian menjadi liar. Nah, kalau orang Kristen dadi itu orang yang sudah dibaptis, orang yang sudah disidi, mengaku percaya, tetapi perilaku hidupnya kemudian menjadi liar, tidak terkendali, dan sama sekali tidak mengindahkan firman Tuhan dalam hidupnya. Ibu bapak yang dikasih Tuhan, ini berbahaya. Kalau wong Kristen dadi kemudian dia hidup di luar lingkungan persekutuan, itu jelas ceto. Orang tau neng gereja, kelakuannya nggak karu-karuan, orang kemudian bisa, oh itu orangnya, jangan didekati supaya kita tidak ikut-ikutan. Orang mengatakan seperti itu. Tetapi ada banyak juga wong Kristen dadi yang aktif dalam kehidupan bergereja, aktif dalam kegiatan gereja. Wah, ini yang agak membahayakan. Yo aktif dalam kegiatan gereja, saya tidak menyebut melayani ya, tapi aktif dalam kegiatan bergereja. Wayai main keyboard ya main keyboard. Ndadi ora sing main keyboard. Wayai nyuting ya nyuting. Wayai khotbah ya khotbah. Tetapi peri kehidupannya, tetapi caranya berelasi dengan orang lain sama sekali tidak mencerminkan nilai-nilai kekristenan. Karo kancane geleme menang dhewe. Tidak mau melayani maunya dilayani, tidak mau menghormati maunya dihormati. Kalau ngomong sama orang lain kenceng tapi orang lain ngomong kenceng sedikit saja kemudian mulai marah meninggi dan seterusnya. Kalau di daftar panjang. Ini wong Kristen ndadi. Lalu yang ketiga, yang terakhir ibu bapak yang dikasih Tuhan, wong Kristen dadi. Saya ulangi, wong Kristen dadi. Orang yang sungguh-sungguh menjadi pengikut Kristus, yang keberadaannya selalu menjadi berkat Tuhan, yang pikiran, ucapan, dan perbuatannya sungguh-sungguh mencerminkan pikiran, ucapan, dan perbuatan Kristus, sehingga siapapun juga yang bertemu dengannya akan terberkati oleh kehadirannya. Kita mau jadi yang mana? Wong Kristen dadi, atau wong Kristen dadi? Ibu bapak yang dikasih Tuhan, tentu kita mau jadi wong Kristen dadi. Tetapi ibu bapak yang dikasih Tuhan, sayangnya dalam kehidupan sehari-hari, sekalipun saya memberikan contohnya secara karikatural ekstrim, dadi karo dadi, ngawur karo tertib dan lain sebagainya, dalam kehidupan sehari-hari seringkali itu berdekatan. Seringkali itu kadang-kadang tidak bisa dibedakan, sulit dibedakan. Contohnya adalah Petrus, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Di perikop sebelumnya, ketika Tuhan Yesus bertanya, menurut orang siapakah aku? Lalu murid-muridnya menjawab, ini, dan ini. Kemudian Tuhan Yesus bertanya, tetapi menurutmu siapakah aku? Petrus menjawab dengan jawaban yang luar biasa. Ia katakan, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Tuhan Yesus memuji Petrus. Tuhan mengatakan, jawabanmu itu berasal dari Bapa. Bahkan Tuhan Yesus kemudian mengatakan, engkau adalah Petrus. Di atas pengakuan itu, Tuhan Yesus akan membangun
gerejanya. Kita bisa mengatakan bukan main, Petrus saat itu iki wong Kristen dadi. Ini orang Kristen sejati, sehingga pengakuannya, imannya itu menjadi dasar bagi Tuhan untuk membangun gerejanya. Di atas pengakuan iman seperti itu gereja dibangun. Yesus adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Tapi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kalau kita membaca perikop berikutnya yang baru saja kita baca, sejak saat itu dikatakan, artinya sejak Petrus mengaku seperti itu, Tuhan Yesus kemudian memberitahukan pada murid-muridnya bahwa Tuhan Yesus harus pergi ke Yerusalem. Lalu di sana Tuhan Yesus akan mengalami pertentangan, penderitaan dari pihak imam-imam dan para ahli Taurat. Lalu Tuhan Yesus akan dibunuh dan pada hari ketiga Tuhan Yesus akan bangkit. Apa yang kemudian Petrus lakukan? Dia tarik Tuhan Yesus ke samping dan dia katakan, Tuhan, sekali-kali hal itu tidak akan terjadi. Yang Petrus pikirkan adalah pikiran manusia yang umum pada waktu itu, yang namanya Mesias itu akan mengalami kemenangan yang gilang gemilang. Tetapi Tuhan Yesus mengatakan, aku akan menderita, aku akan mati. Makanya Petrus katakan sekali-kali tidak akan terjadi. Dia menasihati gurunya. Dan Tuhan Yesus kemudian menegur Petrus, enyahlah engkau iblis. Karena engkau memikirkan apa yang dipikirkan manusia dan bukan yang dipikirkan oleh Allah. Yang dimaui Petrus bukan keinginan Allah. Bukan kehendak Allah, tetapi kehendaknya sendiri, kemauannya sendiri, egonya sendiri. Sehingga yang sebelumnya menjadi wong Kristen dadi itu sekarang menjadi wong Kristen dadi. Orang yang sama dalam waktu yang tidak terlalu jauh berbeda. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tentu kita tidak mau seperti itu. Nah, kalau kita tidak mau seperti itu, pertanyaannya adalah bagaimana caranya dalam kehidupan kita supaya kita bisa menjadi wong Kristen dadi, orang Kristen yang sejati. Kasih Tuhan, Tuhan Yesus kemudian menyampaikan syarat-syarat untuk menjadi pengikut Kristus. Ada 3 yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Yang pertama, setiap orang yang hendak mengikut Tuhan Yesus itu harus menyangkal dirinya. Saya ulangi, menyangkal dirinya. Dia harus mematikan egonya, dia harus menghilangkan keakuannya. Yang ia pikirkan bukan keinginannya sendiri seperti Petrus tadi, tapi yang ia pikirkan adalah apakah kehendak Allah dalam kehidupanku, apakah kehendak Allah dalam kehidupan persekutuan gereja. Yang dia coba raih bukan kepuasan dirinya, tetapi kepuasan Allah. Yang ia mencoba cari adalah kemuliaan Allah, bukan kemuliaan dirinya. Itu artinya menyangkal diri. Tuhan Yesus adalah teladan penyangkalan diri yang sejati. Kalau kita membaca surat Filipi pasal yang kedua, ayat yang kelima sampai dengan yang ke-8. Rasul Paulus menulis kepada jemaat Filipi demikian, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Ini pengosongan diri, ini kenosis, ini penyangkalan diri. Itu yang harus kita lakukan pertama-tama kalau kita mau menjadi pengikut Kristus yang sejati, mau jadi orang Kristen yang dadi. Yang kedua, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus mengatakan setiap orang harus memikul salibnya. Memikul salibnya. Ibu Bapak yang dikasihi Tuhan, salib itu bukan benda yang ringan, salib itu benda yang berat. Salib itu tidak bisa ditenteng dengan satu tangan.
tidak bisa dimasukkan dalam ransel seperti pendaki gunung lalu naik gunung nyat begitu, tidak bisa. Harus dipikul karena itu benda yang berat. Bahkan Tuhan Yesus dalam perjalanan dari kota menuju ke Bukit Golgota juga tidak sanggup memikul salibnya karena itu benda yang berat. Sehingga ada orang yang lain, Simon dari Kirene, yang kemudian diminta untuk membantu memikul salib Tuhan. Artinya apa? Artinya untuk menjadi pengikut Kristus, setiap orang itu harus berani berkorban, berani menanggung penderitaan untuk Tuhan. Ada banyak gereja yang dibicarakan itu cuman sukses. Ada banyak gereja yang dibicarakan itu cuman berkat Tuhan Allah Maha Kaya. Allah bisa memberikan sebanyak-banyaknya untuk kita dalam kehidupan kita. Tapi lupa bahwa untuk menjadi pengikut Kristus, dari mulut Tuhan Yesus sendiri dikatakan, ia harus memikul salib. Gelem rekoso. Gelem rekoso. Ibu bapak dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mau berpeluh, mau berkeringat, mau mencucurkan air mata, mau berdarah-darah supaya ia bisa menjadi pengikut Kristus, supaya ia bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan Kristus. Itu yang kedua. Yang ketiga Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dikatakan Tuhan Yesus, syaratnya adalah mengikut Kristus. Derek Gusti Yesus, ngetut wingking Sang Kristus. Kemanapun Tuhan pergi, kapanpun waktunya, bagaimanapun keadaannya, berjalan di belakang Tuhan Yesus. Kalau Tuhan Yesus pergi ke pesta perjamuan, di situ ada roti, di situ ada anggur, di situ ada makanan-makanan yang enak, ikut pergi di belakang Tuhan Yesus. Kalau Tuhan Yesus pergi ke Golgota, memikul salibnya, derek ngetut wingking Sang Kristus, bukan derek ke monggo Gusti kula aturi tindak. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ada banyak orang di dunia ini yang suka menjadi bagian dari sesuatu yang besar, sesuatu yang hebat, sesuatu yang enak, sesuatu yang menyenangkan. Kemana saja diikuti. Tetapi tidak ada banyak orang yang mau mengikut orang yang harus menanggung derita. Orang yang harus melakukan pekerjaan-pekerjaan dengan susah payah, bahkan memberikan nyawanya. Tapi kalau kita mau mengikut Tuhan Yesus jadi muridnya, jadi wong Kristen dadi, syarat yang ketiga adalah ngetut wingking Sang Kristus kemanapun Tuhan pergi, dalam ketaatan, dalam kesetiaan. Kalau Tuhan Yesus kemudian menganugerahkan kepada kita kegembiraan, sukacita, rezeki yang banyak, kita katakan haleluya. Kalau Tuhan kemudian memberikan kepada kita salib yang berat yang harus dipikul, kesusahan dan penderitaan, kita mengatakan jadilah kehendak-Mu. Biar Engkau dimuliakan melalui semuanya ini. 3 hal syarat menjadi wong Kristen tadi, orang Kristen sejati. Yang pertama menyangkal diri. Yang kedua memikul salibnya. Dan yang ketiga mengikut Tuhan Yesus. Kemanapun Tuhan Yesus pergi, kapanpun waktunya, apapun keadaannya. Dan kalau semuanya itu kita lakukan dalam kehidupan kita, ibu bapak dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus menjanjikan kepada kita bahwa ketika anak manusia datang kembali ke dunia ini dalam kemuliaannya, maka kita akan menerima bagian kemuliaan dari Dia. Tetapi siapa yang ingkar? Siapa yang tidak mau setia dan taat? Siapa yang tidak mau menyangkal diri, memikul salib dan mengikut Kristus? Orang akan dihakimi menurut perbuatannya.
Orang akan dihakimi menurut perbuatannya. Pilihannya jelas kepada kita. Soal dadi wong Kristen sudah. Tapi sekarang mau jadi wong Kristen dadi atau wong Kristen dadi. Kita sendiri yang menentukan. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita mengambil saat hening, kita merenungkan firman Tuhan ini. Saat hening cukup, jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Bersama umat Tuhan di segala tempat dan segala abad, marilah kita perbarui iman kepercayaan kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat disilakan duduk. Mari kita naikkan doa syafaat kita berdoa bersama-sama. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur atas kasih dan kemurahan-Mu. Kami boleh menerima kebenaran firman-Mu, dan biarlah kami menjadi pelaku-pelaku firman dalam kehidupan kami. Kami boleh menjadi pengikut-pengikut Kristus yang sejati, yang bersedia menyangkal diri, yang bersedia memikul salib dan mengikut Kristus kemanapun Kristus pergi. Sebab kami tahu Engkau telah menyediakan upah yang besar bagi kami dalam kemuliaan surga bersama-sama dengan Kristus. Bapa yang penuh kasih, kami menyerahkan seluruh pergumulan hidup kami dalam tangan pengasihan-Mu. Tuhan berkati kami sekalian. Tuhan sertai kami dalam setiap langkah hidup kami. Dan Tuhan izinkan kami untuk mempersembahkan hidup kami untuk kemuliaan Tuhan. Berkati kami dengan rezeki yang cukup. Berkati kami dengan kesehatan yang baik. Berkati kami dengan iman yang teguh dalam kehidupan kami. Dan biarlah kami boleh menjadi alat Tuhan yang membawa damai sejahtera dimanapun kami berada. Kami berdoa untuk gereja Tuhan dimanapun mereka berada. Tuhan menyertai dalam setiap langkah pelayanannya, sehingga nama Tuhan dimuliakan, Injil Tuhan diwartakan, dan kerajaan Tuhan dibangun. Kami mohon Tuhan memberkati bangsa kami, terlebih keprihatinan yang sedang kami alami karena pandemi. Semangat kami dalam merayakan kemerdekaan, ulang tahun kemerdekaan bangsa kami, kiranya menginspirasi kami untuk bergandengan tangan bersama-sama bekerja untuk mengatasi pandemi ini, sehingga bangsa kami boleh selamat dan menjadi bangsa yang adil, yang makmur dan sejahtera. Ya Allah, kami naikkan doa permohonan kami di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, yang juga telah mengajar kami untuk memohon. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ibu, Bapak, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita bersama-sama akan mengikuti sakramen perjamuan kudus sebagaimana telah diwartakan dalam warta gereja. Sakramen perjamuan adalah sarana untuk memelihara iman yang pelaksanaannya didasarkan atas perintah Tuhan Yesus Kristus. Menjelang Tuhan Yesus disalib, Ia mengambil roti, mengucap berkat,
memecah-mecahkannya lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, "Ambillah, makanlah, inilah tubuhku." Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, "Minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa." Kekasih Tuhan, sakramen perjamuan mengingatkan penyelamatan Allah dan keberadaan kita sebagai keluarga Allah. Sebelum menerima sakramen perjamuan ini, marilah kita sekali lagi menguji diri sendiri dengan bertanya sebagai berikut. Yang pertama, apakah kita mengakui bahwa kita berada dalam kondisi tidak selamat, tetapi oleh anugerah Allah kita diselamatkan melalui pengorbanan Tuhan Yesus? Yang kedua, apakah kita bersedia menyerahkan diri kepada Allah dan bersungguh-sungguh menjalani hidup baru dalam kuasa Roh Kudus sebagai ungkapan syukur atas anugerah keselamatan? Kekasih Tuhan, sebelum kita bersama-sama mengambil bagian dalam sakramen ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa dalam Tuhan Yesus Kristus, layakkanlah kami menerima sakramen pemberian-Mu, sehingga kehidupan iman kami boleh disegarkan. Terima kasih Tuhan, dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita berkumpul tidak sekedar makan dan minum, tetapi dengan ini kita mengenang karya keselamatan Tuhan. Marilah kita mengingat Tuhan Yesus di surga dan hati kita senantiasa menetapkan bahwa kita dipelihara oleh Tuhan Yesus. Roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah lambang tubuh Tuhan Yesus Kristus. Mari terimalah dengan mengingat dan percaya bahwa tubuh Tuhan Yesus Kristus telah dikorbankan sebagai tebusan yang sempurna untuk membebaskan kita dari dosa. Dengan syukur dan hormat kita angkat bersama-sama. Roti yang telah kita pecah-pecahkan ini adalah lambang tubuh Tuhan Yesus Kristus. Mari makanlah dengan mengingat dan percaya bahwa tubuh Tuhan Yesus Kristus telah dikorbankan sebagai tebusan yang sempurna untuk membebaskan kita dari dosa. Mari makanlah.
Anggur dalam cawan ini adalah lambang darah Tuhan Yesus Kristus. Mari terimalah dengan mengingat dan percaya bahwa darah Tuhan Yesus Kristus telah ditumpahkan sebagai tebusan yang sempurna untuk membebaskan kita dari dosa. Mari terimalah. Ambillah roti ini dan makanlah. Roti ini adalah tubuhku. Sungguh tak bertara pengorbanan penebus, lambang kasih yang tak tergerus. Ambillah anggur ini dan minumlah, semua kamu minum dari sini. Minuman ini adalah darahku, darah perjanjian untukmu ditumpahkan. Sungguh tak bertara pengorbanan penebus, agar manusia ditebus. Dengan rasa syukur dan hormat kita angkat bersama-sama. Minuman anggur dalam cawan ini adalah lambang darah Tuhan Yesus Kristus. Mari minumlah dengan mengingat dan percaya bahwa darah Tuhan Yesus Kristus sudah ditumpahkan sebagai tebusan yang sempurna untuk membebaskan kita dari dosa. Mari minumlah. Jemaat kekasih Tuhan, marilah kita bersyukur dan memuliakan Tuhan dengan mengucapkan dalam hati kita masing-masing mazmur pujian yang demikian. Pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus hai segenap batinku. Pujilah Tuhan hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung raja wali. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu ia menuntut dan tidak selamanya ia mendendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikianlah dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Oleh karena itu, aku senantiasa memberitakan kemuliaan Tuhan sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, saat ini kita diberi kesempatan untuk mengaturkan persembahan. Marilah kita memberikan persembahan syukur sakramen perjamuan, persembahan mingguan, persembahan perpuluhan bulanan, dan persembahan syukur lain dengan mengingat firman Tuhan dalam surat 1 Tesalonika 5 ayat 18 yang demikian. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Persembahan diiringi pujian dari nyanyian Kidung Baru 199 bait 1 sampai dengan 3. Sudahkah yang terbaik kuberikan?
Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Marilah persembahan ini kita haturkan di dalam doa. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami di surga, kami menghadap kehadirat-Mu Tuhan dan mengucap syukur atas segala kebaikan-Mu. Terlebih pada saat ini Tuhan, kami telah mengumpulkan persembahan sebagai tanda syukur kami atas segala berkat-berkat pemberian-Mu. Terimalah dan berkatilah ya Tuhan persembahan kami ini, agar dapat kami gunakan untuk tugas pelayanan kami dan perluasan kerajaan-Mu di dunia ini. Terima kasih ya Tuhan, segala dosa yang terselip saat kami memberikan persembahan, kami mohon ampun. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita diutus untuk mewartakan firman Tuhan dengan menjadi pelaku-pelaku firman. Marilah kita pujikan Kidung Jemaat 376 bait 1 dan 3 sebagai kidung pengutusan kita. Ikutikan saja Tuhan, jalan damai bagiku. Aku selamat dan sentosa hanya oleh darah-Mu. Aku ingin ikuti Kau dan mengabdi padamu. Dalam Engkau juru selamat, ku bahagia penuh. Ikut dan menyangkal diri, aku buang yang fana. Hanya turut kehendak-Mu dan padamu berserah. Aku ingin ikuti Kau dan mengabdi padamu. Dalam Engkau juru selamat, ku bahagia penuh. Jemaat, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.